Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ta'lim dalam majlis ini. Dan kita mensyukuri masih ada nikmat iman dalam diri kita sehingga kita berkewajiban puasa. Sekali iman hilang dari diri kita, nggak perlu kita puasa. Apa pengen itu kan kadang-kadang orang menjadi itu. Marilah kita mensyukuri. Pada kali ini masuk kelompok keempat dari 17 kelompok ayat ajaran Kiai Dahlan. Pada kelompok keempat ini mengangkat satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdilla li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surat Ar-Rum ya. Fa'aqim, maka tegakkanlah pendirianmu. Hadapkanlah wajahmu. Kepada siapa? Ad-dinil hanifah. Agama yang hanif. Hanif itu benar dan selalu benar. Jadi lidini hanifah itu kepada agama yang benar dan selalu benar. Kenapa Allah menggunakan kata-kata hanif? Karena ada yang kadang-kadang orang mengaku agama itu tidak mengajarkan kebenaran meskipun dia menyebut dirinya agama. Makanya Allah memilih kata lidini hanif yang agama itu benar dan cenderungnya selalu benar. Maka Kiai Dahlan mengatakan benar selalu benar dengan meninggalkan lainnya. Agama banyak agama itu. Dan ini adalah agama yang benar selalu benar, tinggalkan yang lainnya. Allah lah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah, menurut kejadiannya. Fitratallahi fatarana 'alaiha. Pak Jindar Tamimi Allahumma yarhamhu sering menyebutkan agama itu model ciptaan Allah yang penciptaannya disesuaikan dengan penciptaan Allah atas manusia. Maka kenapa agama itu selalu benar? Karena sudah disesuaikan. Yang menciptakan agama dan yang menciptakan manusia sama. Kalau yang menciptakan agama itu beda dengan yang menciptakan manusia, tidak match. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, saya contohkan. Kalau kita punya motor Honda menggunakan buku manualnya Yamaha, bisa nggak? Bisa, tapi nanti rusak. Bisa mungkin tidak lama, tapi kalau kita menggunakan buku yang cocok, yang mengeluarkan pabriknya Honda atau yang cocok dengan itu, insya Allah awet gitu ya. Oleh karena itulah maka kita menggunakan agama yang menciptakan juga Allah, sehingga penciptaannya agama itu klop cocok dengan penciptaannya atas manusia. Nah, dzalika dinul qayyim. Demikianlah itulah agama yang benar, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sayangnya kebanyakan manusia aktsarun nasi la ya'lamun, sebagian besar manusia tidak mengerti. Sehingga kalau saya matur sekarang ini agama Islam di dunia itu berapa jumlahnya dibanding dengan jumlah manusia di dunia ini. Penduduk dunia ini sekarang sekitar 7 miliar. Yang Islam berapa? Enggak sampai 2 miliar. Maka walakin aktsarun nasi la ya'lamun, lebih banyak yang ngerti itu. Allah sendiri yang ngendika seperti itu. Maka kita tidak perlu pesimis, tidak perlu merasa inferior, minoritas kalau kemudian jumlah yang Islam tidak banyak di dunia ini. Ya alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim. Di lingkungan kita di Yogyakarta masih mayoritas muslim. Tetapi
ewodine gitu ya, dalam daerah yang dan Islamnya minoritas ya nggak perlu kemudian kita menjadi resah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak orang yang tidak mengerti agama itu sehingga kemudian dia mengabaikan. Padahal Allah sudah mengatakan di awalnya faqim, tegakkan luruskan wajahmu lidini hanifah. Ya, maka kita bersyukur kita ini orang Islam beragama Islam yang hanif, yang insya Allah akan menuntun kita pada jalan yang benar. Maka kita perlu di antara berbagai agama yang ada di dunia ini, kita memahami agama itu apa toh. Maka pada kelompok ayat ini Kiai Dahlan menjelaskan tentang pengertian agama, yang nanti saya tambahkan dengan beberapa pemahaman yang dimunculkan dari beberapa yang sekarang. Maaf mungkin kurang jelas ya maknanya, saya salah milih. Agama itu apa? Agama itu cenderungnya rohani, berpaling dari nafsu, yang naik ke angkasa kesempurnaan, yang suci, yang bersih dari tawanan benda-benda. Kiai Dahlan mengartikan seperti itu. Agama itu membebaskan manusia dari ikatan dunia. Karena kita mengerti hidup setelah hidup kita ini ada nanti kita di akhirat. Sehingga berapapun usia kita di dunia sifatnya sangat sementara. Maka agama itu cenderungnya rohani. Rohani dalam diri kita yang dianugerahkan Allah itu cenderungnya kepada akhirat. Dunia penting-penting, tetapi kita tidak akan mengikatkan diri kita pada dunia. Sehingga kemudian ya dalam bahasa Kiai Dahlan yang naik ke angkasa untuk menunjukkan supaya kita tidak terikat dengan urusan dunia. Dunia penting, sangat penting. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengikatkan diri kita dengan urusan dunia sehingga lupa akhirat. Kita hidup di dunia ini ya mungkin kalau sudah 80, 90 itu sudah bonusnya udah banyak. Saya sendiri udah merasa lebih bonus karena saya lebih tua dari Rasulullah gitu kan. Tapi kemudian apa saya akan merasakan westing dunia wae? Karena kita ngerti. Nah, maka orang beragama kita bedakan antara agama dan orang beragama. Orang beragama ialah orang yang jiwanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari lainnya. Orang beragama itu urusan dunia pun karena tuntunan Allah. Orang beragama itu berpaling dari urusan lainnya, jiwanya hanya meligi untuk Allah. Orang yang mentauhidkan Allah sehingga kemudian segala sesuatunya karena Allah, lillah. Bersih dan tidak dipengaruhi oleh yang lain-lainnya. Hanya tertuju kepada Allah. Tidak tertawan oleh kebendaan dan harta benda. Sebagaimana kelompok 3 yang lalu, Kiai Dahlan selalu mengajarkan agar manusia itu tidak tertawan oleh kebendaan di dunia yang memang menyenangkan. Kita hidup di dunia butuh sandang, butuh pangan, butuh kendaraan, itu kadang-kadang dan mengikat kita. Makan itu secukupnya, tapi kalau sudah merasakan enak ingin berlebih. Sandang secukupnya, tapi kalau merasa kepingin gagah berlebih. Papan rumah itu secukupnya, tapi kalau kemudian ingin bermewah jadi ingin berlebih. Nah, ini yang kemudian oleh Kiai Dahlan diingatkan. Jangan sampai kita kebutuhan dunia itu mengikat kita. Oleh karena itu menjadi penting. Segala kebutuhan dunia itu adalah dukungan kepada kita untuk urusan akhirat.